Ada amr, ada nahi, ada ada khos, begitu juga ada nasah dan juga mansuh. Apa sih itu? Nah, benar sekali. Itu adalah kaidah usuliyah yang mana untuk memahami syariat hukum Islam. Nah, nanti kita akan membahas mengenai kaidah-kaidah usuliyah tersebut. Halo semuanya, saya Jaminatul Dwi Aulia Hasanah dengan NIM 243111013. Nah, di sini kita akan membahas mengenai kaidah usuliyah. Kaidah yang pertama adalah kaidah amr. Amr secara bahasa adalah suruhan atau perintah, sedangkan secara istilah adalah lafdhu yadlibu bi'alamu mimma huwa adna minhu fi'lahu firin kafan, yang artinya adalah suatu lafaz yang dipergunakan oleh orang yang lebih tinggi derajatnya kepada orang yang lebih rendah untuk meminta bawahannya melakukan pekerjaan yang tidak boleh ditolak. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk amr. Bentuk amr yang pertama adalah fi'il amr, yang mana artinya kata kerja atau suruhan, yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'rufin. Nah, ini terdapat kata kerja dirikanlah, tunaikanlah, dan rukuklah. Kaidah yang kedua adalah fi'il mudhari yang diawali dengan lam amr. Ini terdapat dalam surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi wal takum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, yang artinya dan hendaklah di antara kamu yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah kepada yang mungkar. Kaidah yang ketiga adalah isim fi'il amr. Ini terdapat dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum. Nah, ini terdapat dalam potongan alaikum dan anfusakum, yang artinya hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Yang keempat adalah masdar mengganti fi'il seperti ihsana yang terdapat dalam ayat wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada ibu dan bapak. Selanjutnya adalah jumlah khobariyah atau kalimat berita, yang mana terdapat pada potongan ayat walil mutalaqqatu yatarabbasna bi anfusihim salasata quru, yang artinya adalah wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu hingga 3 kali suci. Selanjutnya adalah kata yang mengandung makna perintah seperti farata, kutiba, amara, dan sebagai jawab syarat dan sebagainya. Nah, ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Kita ambil contoh kata perintah kutiba yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, yang artinya adalah hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu untuk berpuasa. Selanjutnya adalah kaidah-kaidah amr. Apa sih kaidah-kaidah amr itu? Jadi, ketentuan-ketentuan yang mana dipakai mujtahid untuk mengistinbatkan hukum. Para ulama usuliyah itu merumuskan kaidah amr itu terbagi menjadi 5 kaidah. Yang pertama adalah al-uslu fil amri lil wujub, yang mana pada dasarnya amr atau perintah itu menunjukkan kepada kewajiban. Nah, maksudnya ini adalah jika ada dalil Al-Quran atau hadis yang menunjukkan perintah, maka hukumnya adalah wajib kecuali ada qarinah yang menyampaikannya. Di antara banyaknya qarinah, ini salah satunya adalah nadab, anjuran, irsyad, membimbing, ibahah, artinya boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Selanjutnya kaidah kedua, yaitu al-umuru ba'dan nahyi yufidu ibahah, artinya perintah setelah larangan menunjukkan kepada kebolehan. Maksudnya apa sih? Yaitu apabila ada perbuatan-perbuatan yang sebelumnya dilarang, lalu datang perintah melaksanakannya ataupun mengerjakannya, maka perintah tersebut bukan berarti perintah wajib. Itu adalah hanya bersifat membolehkan. Coba lihat dalam firman Allah surat Al-Jumu'ah ayat 10 ini ya. Nah, ayat tersebut menerangkan bahwa setelah selesai mengerjakan sholat Jumat, diperbolehkan melakukan suatu aktivitas lain, termasuk jual beli. Apabila dalam ayat lain Allah menyuruh meninggalkan kegiatan jual beli bila panggilan sholat Jumat telah dikumandangkan,
sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Jumu'ah ayat 9 ini. Nah, oleh karena itu, perintah bertebaran di muka bumi sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 tidak bersifat wajib tetapi hanya diperbolehkan. Kaidah ketiga adalah al-aslu fil amri yaqtadil fawra, artinya pada dasarnya perintah tidak menghendaki segera dilaksanakannya. Maksudnya adalah sebab melaksanakan perintah tidak terletak pada kesegeraannya, namun kepada kesempurnaan dan kesiapan untuk melaksanakannya. Misalnya dalam melaksanakan ibadah haji yang terdapat dalam firman Allah surat Al-Hajj ayat 27. Nah, dan juga terdapat dalam hadis Nabi SAW dinyatakan. Nah, jumhur ulama sepakat bahwa perintah mengerjakan suatu yang berhubungan dengan waktu maka harus dikerjakan sesuai dengan waktu, yaitu telah ditetapkan dan tidak boleh di luar waktu. Namun, bila dilakukan di luar waktu tanpa sebab yang dibenarkan oleh syarak maka hukumnya adalah berdosa. Untuk kaidah yang keempat adalah al-aslu fil amri yaqtadil litakro. Artinya, pada dasarnya perintah tidak menghendaki pengulangan atau berkali-kali mengerjakannya. Nah, maksudnya adalah apabila ada suatu perintah atau kaidah, jika suatu sudah dilaksanakan satu kali, itu tidak perlu dilakukan untuk kedua kalinya. Nah, contohnya perintah menunaikan ibadah haji, yaitu hanya sekali seumur hidup. Maka seandainya ada orang yang berpendapat perintah haji tersebut dimaksudkan pengulangan atau beberapa kali, maka orang tersebut harus mampu menunjukkan qarinah atau kalimat yang menunjukkan kepada pengulangan. Maka sebuah perintah harus memperhatikan ilat, sifat, dan syarat berkaitan dengan kaidah tersebut. Untuk kaidah yang terakhir adalah al-umuru bisyai'in amara bimasailihi, yang artinya memerintahkan mengerjakan sesuatu berarti memerintahkan pula segala wasilahnya. Maksudnya adalah bahwa hukum perantara atau wasilahnya sama dengan hukumnya apa yang diperintahkan itu. Nah, dalam kaitannya dengan masalah ini, ulama menetapkan mengenai kaidah tiap-tiap perkara yang diwajibkan tidak sempurna kecuali dengannya, maka perkara itu wajib pula. Nah, sebagaimana contoh dalam orang yang diperintahkan melaksanakan sholat, maka hukumnya melaksanakan wudhu sama halnya dengan hukumnya sholat, yaitu wajib. Nah, mengenai nahi, apa sih nahi itu? Nahi adalah secara bahasa larangan, yaitu secara istilah an-nahyi huwa talabu tarki minal a'la ila adna, yang mana artinya larangan ialah tuntutan meninggalkan sesuatu yang datangnya dari orang yang lebih tinggi tingkatnya kepada orang yang lebih rendah tingkatnya. Nah, selanjutnya adalah bentuk-bentuk nahi. Bentuk-bentuk nahi terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah fi'il mudhari yang disertai dengan la nahiyah, seperti la tufsidu fil ard, yang artinya janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Untuk bentuk yang kedua adalah lafaz-lafaz yang memberi pengertian haram atau perintah meninggalkan sesuatu perbuatan, seperti wa akhallallahu bai'a wa harrama riba, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini adalah kaidah-kaidah nahi. Kaidah nahi terbagi menjadi 4 bagian. Kaidah yang pertama adalah al-aslu fin nahyi litahrimi, yang mana pada dasarnya larangan itu menunjukkan pada haram. Maksudnya bahwa apabila dalil itu berisi larangan, maka dalil tersebut menunjukkan keharaman sesuatu. Seperti yang terdapat dalam potongan ayat wala taqrabuz zina, yang artinya janganlah kamu mendekati zina. Nah, ayat ini menunjukkan larangan atau haramnya mendekati zina. Ini adalah kaidah kedua, yaitu an-nahyi 'ani syai'in amrun bidirrihi, yang artinya adalah larangan terhadap sesuatu berarti perintah akan kebalikannya. Nah, maksudnya ini adalah apabila ada seseorang yang dilarang mengerjakan, maka berlaku perintah untuk melaksanakannya atau kebalikannya. Nah, ini terdapat dalam potongan ayat, yaitu la tusyriku billah, yang artinya
janganlah kamu mempersekutukan Allah. Nah, larangan mempersekutukan Allah ini adalah perintah untuk mentauhidkan Allah. Selanjutnya kaidah ketiga, yaitu al-aslu fin nahi mutalaqqati yaqtadi takrari fi jami asminah. Yang artinya pada dasarnya larangan yang mutlak menghendaki pengulangan larangan dalam setiap waktu. Nah, maksudnya ini adalah apabila ada larangan yang tidak dihubungkan dengan sesuatu perintah atau waktu, sebab-sebab lain, larangan tersebut menghendaki meninggalkan yang dilarang itu selama-lamanya. Namun, bila itu dihubungkan dengan waktu, maka perintah larangan itu berlaku bila ada sebab. Nah, ini terdapat dalam potongan ayat la taqrabus sholata wa antum aksara, yang artinya janganlah sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Selanjutnya kaidah yang terakhir, yaitu al-aslu fin nahi yaqtadi fasadal mutallaqah, yang artinya pada dasarnya larangan itu menghendaki kepada farad atau rusak secara mutlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu amrin laisa alaihi amruna fahuwa raddun, yang artinya setiap perkara yang tidak ada perintah kami maka tertolak. Selanjutnya adalah kaidah usuliyah am. Apa sih am itu? Nah, am secara bahasa adalah merata ataupun umum, sedangkan secara istilah adalah lafaz yang memiliki pengertian umum terhadap semua yang termasuk dalam pengertian lafaz itu. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk am. Yang pertama adalah lafaz kullu, setiap, dan jami'an, seluruhnya. Kedua kata tersebut mencakup seluruh satuan yang tidak terbatas jumlahnya. Nah, ini terdapat dalam surah Ali Imran ayat 185 dan surah Al-Baqarah ayat 29. Bentuk yang kedua adalah kata jamak plural yang disertai alif dan lam yang di awalnya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Nah, kata al-walidat dalam ayat di atas bersifat umum yang mencakup setiap yang bernama disebut ibu. Nah, yang ketiga adalah kata benda tunggal yang dimakrifatkan dengan alif lam. Ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Nah, itu terdapat kata al-bai yang artinya jual beli ataupun riba. Adalah kata benda yang dimakrifatkan dengan alif lam. Oleh karena itu, keduanya adalah lafaz am yang mencakup semua satuan yang dapat dimasukkan ke dalamnya. Selanjutnya adalah lafaz al-am al-wajhu seperti al-ladina, al-ladi yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 10. Selanjutnya adalah lafaz al-asma asyar, yaitu isim-isim syarat, kata-kata benda yang mensyaratkan, seperti kata maman yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 92. Selanjutnya yang terakhir, isim nakirah dalam susunan kalimat hati ataupun negatif, seperti wala junahan dalam surah Al-Mumtanah ayat 10. Selanjutnya adalah kaidah-kaidah lafaz am. Yang pertama adalah lafaz am yang dikehendaki keumumannya karena ada dalilnya dan atau indikasi yang menunjukkan ketutupannya, kemungkinan ada takhasis atau pengkhususannya. Nah, ini terdapat dalam surat Al-Hud ayat 6. Yang dimaksud adalah dalam ayat tersebut seluruh jenis hewan itu melata tanpa terkecuali. Yang kedua adalah lafaz am yang dimaksud adalah makna khusus karena ada indikasi yang menunjukkan makna tersebut atau seperti itu. Nah, contohnya terdapat dalam surah At-Taubah ayat 120. Nah, yang dimaksud dalam ayat tersebut bukan seluruh penduduk Mekah, tetapi hanya orang-orang yang mampu. Selanjutnya adalah lafaz am yang terbatas dan indikasi yang dimaksud makna umum. Nah, contohnya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Nah, maksudnya ini adalah lafaz am yang mutalaqqat. Nah, ini artinya wanita-wanita yang ditalak terbebas dari indikasi yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah makna umum atau sebagaimana yang mencakup. Selanjutnya adalah kaidah usuliyah khas. Apa sih khas itu? Nah, secara bahasa artinya adalah khusus, tidak meliputi arti umum. Dengan kata lain, khas itu kebalikan dari am. Sedangkan khas secara istilah adalah lafaz yang diciptakan untuk menunjukkan kata perseorangan tertentu seperti Nabi Muhammad,
atau menunjukkan suatu jenis seperti laki-laki, perempuan, atau menunjukkan beberapa satuan terbatas seperti 13, 100, sebuah kaum, sebuah masyarakat, sekumpulan, sekelompok, dan lain sebagainya. Yang lafal-lafadznya lain yang menunjukkan bilangan beberapa satuan, tetapi tidak mencakup semua satuan itu. Selanjutnya adalah macam-macam khos. Nah, macam-macam khos ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah khos mutlak, yang mana lafaz khos tanpa ada batasan. Contohnya dalam kata raqabatin, seorang budak, ini terdapat dalam potongan surah Al-Mujadilah ayat 3. Nah, yang selanjutnya adalah khos muqayyad, yakni lafaz khusus yang diberi syarat ataupun batasan. Ini terdapat dalam kata raqabatin mu'minah, yang artinya budak yang beriman. Ini terdapat dalam potongan ayat surah An-Nisa ayat 92. Selanjutnya adalah khos yang berbentuk amar atau perintah. Nah, lafaz khusus yang berupa perintah wajib ini terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 38, yakni pada perintah memotong tangan kepada seorang pencuri. Selanjutnya yang terakhir adalah khos berbentuk nahi, yakni larangan. Nah, lafaz khusus yang berupa larangan ini termasuk mutlak. Ini terdapat dalam potongan ayat surah Al-Baqarah ayat 221. Nah, ini larangan menikahi wanita musyrik. Selanjutnya adalah kaidah usliyah nasih dan mansuh. Nah, apa sih nasih dan mansuh itu? Nah, nasih secara bahasa adalah bisa menghapus, mengganti, ataupun menyalin. Sedangkan secara ilmu usul fikih, nasih adalah dalil syar'i dari Al-Quran ataupun hadis yang datang belakangan untuk menghapus hukum yang ada sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah mansuh. Nah, mansuh secara bahasa bisa dikatakan yaitu dihapus ataupun diganti. Nah, dalam ilmu usul fikih, mansuh adalah dalil atau hukum syar'i yang telah dicabut keberlakuannya oleh dalil yang baru. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk nasih dan mansuh. Nah, ini terbagi menjadi 4 bentuk. Yang pertama adalah nasih syarih, yang mana penghapusan hukum yang dinyatakan secara tegas. Contohnya, perubahan beban dalam peperangan yang terdapat dalam surah Al-Anfal ayat 65 sampai dengan 66. Yang kedua adalah nasah dimni, yang mana penghapusan hukum secara implisit karena ketentuan baru tidak bisa dikompromikan dengan ketentuan lama. Nah, contohnya wasiat untuk ahli waris. Ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 180 yang dihapus oleh hukum warisan. Nah, yang ketiga adalah nasah kulli atau total. Ini yang dimaksud adalah penghapusan hukum secara keseluruhan. Nah, contohnya adalah masa idah 1 tahun yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 240 dan diganti menjadi 4 bulan 10 hari yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 234. Yang terakhir adalah nasah juz'i atau sebagian. Nah, ini penghapusan hukum hanya pada setiap individu atau penghususan hukum yang jadinya bersifat umum. Nah, sebagai contoh, kesaksian dalam tuduhan zina ini terdapat dalam surah An-Nur ayat 4 dan 6. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai amar, nahi, khos, begitu juga nasih dan juga mansuh. Nah, semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.